diceritakan oleh Al-Habib Ali Habsyi terkait dengan Syekh Abdullah Basaudan yang menjadi ikon para muhibbin. Jadi jangan ngaku-ngaku muhibbin. Muhibbin itu tingkatan yang sangat tinggi. Muhib li Ahlul Bait itu tidak dikatakan muhib li Ahlul Bait kecuali kalau dia sudah bisa merasakan, bisa melihat sendiri setiap darah habaib itu ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bisa melihat, baru dia itu ngaku muhibbin. Mohon maaf, jadi kadang-kadang Imam Muhaddar itu mengatakan begini, jangan percaya kalau orang mengatakan muhibbin. Karena apa? Walaupun dia sudah terbang di atas, walaupun jalan di atas air. Karena apa? Karena mahabbah itu nggak mudah. Cinta itu nggak mudah. Kita hanya dicoba dengan harta yang sedikit sudah seperti itu. Bagaimana dengan harta yang banyak? Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika ada satu orang datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ingat, kalau engkau mencintaiku, hilangnya dunia kepada kamu lebih cepat daripada rasa cinta kamu itu. Itu dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda rasa cinta. Kenapa? Nggak mungkin ada sesuatu yang Allah berikan anugerah kecuali pasti dicoba dulu. Orang itu nggak mungkin langsung dapatkan sesuatu kecuali coba dulu. Makanya yang namanya Sayyidina Sunan Kalijaga waktu itu yang diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga tongkatnya itu selama 2 tahun lamanya bertapa. Itu kan macam-macam cobaannya, dari mulai ular, mulai ini sebagainya, tetap dia itu menjaga tetap seperti yang diamalkan oleh gurunya sampai dia itu berhasil. Sama seperti itu, ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan pasti dicoba dulu. Subhanallah, ternyata ini beliau apa tadi ceritanya? Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan ini meninggalnya sekitar 170 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, setiap ada Habib mau datang dia tahu. Sehingga dia katakan pada murid-muridnya, ayo siapkan makanan, siapkan minuman. Sebentar lagi ada Habib datang. Subhanallah, datang Habib. Setiap kali dia katakan begitu, datang Habib. Sehingga suatu waktu muridnya itu berkata begini kepada gurunya, Syekh Abdullah Basaudan, ya Syekh, aku heran, setiap engkau katakan ada Habib mau datang, pasti Habib datang. Dari mana engkau tahu? Maka dijawab beliau, iya, aku tahu karena setiap ada Habib mau datang beraku, dari semenjak jarak tempuh 1 mil, 1 mil itu berarti 2 kilo kurang 1/4, aku sudah mencium baunya Rasulullah SAW. Sehingga aku katakan, bentar lagi datang zuriat Nabi. Akhirnya apa? Suatu waktu ada seorang anak muda. Jadi kalau anak muda belum alim jangan dipanggil Habib gitu loh, Sayyid gitu loh. Nah ini sama seperti itu, ini masih muda, wah nggak punya ilmu, tapi dia hormat, tetap menghormat sama seperti yang lainnya. Begitu kebiasaannya Syekh Abdullah Basaudan, kalau ada Habib datang kasih makan. Kalau sudah kasih makan, kemudian diberikan tempat untuk istirahat. Nah, ketika istirahat biasa dipijat sama beliau. Nah, ini anak muda ini setelah makan, istirahat, tidur, dipijat sama beliau. Ketika dipijat anak muda itu dan lugunya malah begini, kenapa kau pijat aku? Ya kau kan capek Bib, dari jauh Bib. Dia bilang gitu. Yang capek bukan aku, yang capek kuda sana. Kalau kamu itu mau yang benar-benar mau pijat kudanya. Oh baik Bib, berangkat ya. Coba lihat, dari saking cintanya, hanya kudanya yang dipijat. Ketika dia mau pijat kuda, ketiduran. Ketika tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tersenyum kepadanya dan dia mengatakan, ana raditu bika, aku ridho kepadamu dengan apa yang kau lakukan itu. Dan karena ridhoku, mintalah apa saja, aku mintakan pada Allah. Apa katanya Syekh Abdullah Basaudan? Kalau begitu ya Rasulullah, doakan aku supaya aku bisa memandangmu dalam keadaan terjaga, bukan waktu tidur. Apa kata Nabi SAW? Engkau dapatkan itu. Begitu dia bangun, Rasulullah dari depannya. Coba lihat bagaimana perhatian Nabi SAW pada zuriyah. Nah, ini satu contoh. Oleh karena alhamdulillah, jangan pernah putus. Kenapa? Sebaik-baik hubungan yang dibuat oleh seorang hamba daripada umatnya Nabi Muhammad untuk menghubungkan diri kepada Nabi Muhammad adalah cinta pada keluarga Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, masalu ahli baiti kamasali safinatin Nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik. Jadi orang yang kalau sudah naik ke perahu zuriat Nabi SAW cukup sudah, insya Allah selamat. Kenapa? Karena dengan cinta kepada mereka cukup. Nah, jadi fungsinya para habaib ini yang ada di dunia ini, fungsinya apa? Alat-alatnya Nabi, corong-corongnya Nabi, mata-matanya Nabi. Untuk apa? Memperbanyak umatnya yang masuk dalam pikirannya, dalam memorinya, dan itu bersambung dengan Muhammad. Sehingga apa? Nanti kelak nanti di pada masa dicari itu mereka, mana itu yang mencintai itu.